Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholiha fa ulaika lahum jazaa'ud dhifi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya memuji kepadanya, memohon pertolongan kepadanya karena hanyalah Allah yang memiliki pujian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita selaku pengikutnya. Pada kesempatan ini saya sebagai khatib mengajak mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanyalah dengan ketakwaan kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hanya dengan ketakwaan akan menjadikan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang paling takwa di antara kamu. Hadirin sidang Jumat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 26, 36 dan 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki kepada yang Dia kehendaki. Wa yaqdiru, dan Dia menyempitkannya. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Wa ma amwalukum wala auladukum, dan bukanlah harta-harta kamu dan anak-anak kamu bilati tuqaribukum, yang akan mendekatkan kamu indana di sisi kami, julpa benar-benar mendekatkan, ilaman amana wa amila solihan, kecuali orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh. Faulaika lahum jazaa'ud dhifi, maka itulah bagi mereka pembalasan yang dilipat gandakan, bima amilu, disebabkan amal kebaikan mereka. Wa hum fil ghurfati aminun, dan mereka berada dalam tempat-tempat yang tinggi, yang aman. Ayat ini adalah merupakan jawaban dari anggapan orang-orang kafir
bahwa orang-orang kafir ayat sebelumnya berkata, wa qalu nahnu aksaru amwala wa aulada wa manahnu bimu'adzabin. Dan mereka berkata, kami adalah yang lebih banyak harta-hartanya, wal aulada dan anak-anaknya, wa manahnu bimu'adzabin, dan tidaklah kami yang akan disiksa. Jadi anggapan orang-orang kafir bahwa dia lebih banyak harta, lebih banyak anak, bahwa dia adalah orang yang disayangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjawab, memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha." Katakanlah oleh kamu hai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki kepada yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Maksudnya bahwa Allah memberikan rizki tidak dilihat dari keimanannya, tidak dilihat dari kekafirannya, tetapi kepada orang yang dia kehendaki. Baik orang kafir, baik orang mukmin, kalau Allah kehendaki pasti akan diberi kelapangan, akan diberi rezeki yang banyak, akan diberi anak yang banyak, keturunan yang banyak. Maka bagi orang-orang yang kafir, walaupun hartanya banyak, walaupun anaknya, keturunannya banyak, tetapi itu bukan merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Malah justru harta dan anak bagi orang kafir adalah merupakan istijraj, sungkunan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia diberi harta dan anaknya hanyalah untuk menambahkan dosa. Karena nanti di akhirat hartanya tidak akan berguna sedikit pun. Seperti Allah berfirman dalam ayat yang lain, innal ladzina kafaru lang tugniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudunar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan berguna harta-harta mereka, walaupun begitu banyak hartanya, keturunannya banyak, tetapi tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Malah wa ulaika hum waqudunar. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu adalah menjadikan bahan bakarnya api neraka. Nah, bagi kita, jadi selaku orang yang beriman pun jangan merasa diberikan harta yang banyak itu merupakan langsung kasih sayang Allah, berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak menjadi jaminan untuk dirinya dalam kehidupan dunia itu. Karena di sini Allah berfirman lagi, wa ma amwalukum wala auladukum bilati tuqarribukum indana julfa. Dan bukanlah harta-harta kamu dan anak-anak kamu bilati tuqarribukum yang akan menjadikan dekat kepada kamu, mendekatkan kamu di hadapan kami dengan benar-benar dekat. Artinya bagi orang-orang kafir, diberi harta yang banyak itu bukanlah menjadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah semakin sombong, semakin kafir, dia semakin jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dikecualikan ila man amana wa amila solihan, kecuali orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh. Jadi yang dimaksud orang yang dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hanyalah orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal kesolehan. Artinya dia diberi harta bukan untuk ditumpuk-tumpuk, bukan untuk mencari kemewahan dunia, ingin lebih banyak hartanya, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita sekarang adalah hari raya Idul Adha. Kita diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Maka itu adalah penyembelihan hewan kurban merupakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar, pada hari tanggal 10 Zulhijjah ini adalah menyembelih hewan kurban. Nah, ini bagi kita jangan sampai merasa diri kita diberi harta, diberi kelebihan, merasa diri sudah disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mengintrospeksi diri. Sudahkah kita beramal soleh? Sudahkah harta kita digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Itu harus bertanya kepada diri kita. Karena harta dan anak adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnatun. Fitnatun itu adalah merupakan cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita selaku orang yang beriman harus betul-betul menggunakan, memanfaatkan harta itu, keturunan itu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hartanya, bukan anaknya, tetapi hati kita dan amal kita. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Innallaha la yanzuru ila amwalikum ila sawarikum wa amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Allah tidak melihat rupa-rupa kamu dan tidak melihat harta-harta kamu, tapi yang Allah lihat adalah hati kamu, yaitu keimanan dan amalnya, yaitu amal soleh, membuktikan keimanan kita betul-betul dibarengi dengan ketaatan atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi keleluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menggunakannya harta itu untuk mendekatkan diri, itu untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan sampainya kita kepada hari raya Idul Adha ini kita bisa mengisinya, melaksanakannya bagi orang yang sudah memiliki atau diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, atau kepada saudara-saudara kita yang telah melaksanakan ibadah haji, semoga ibadah hajinya menjadi haji yang mabrur. Juga kita orang yang melaksanakan kurban, semoga ibadah kurban kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya, hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanalut taqwa. Tidak akan sampai dagingnya dan darahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sampai hanyalah kita itu dengan didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadikan orang yang selalu meningkatkan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul berada dalam kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.